Pernahkah kalian memperhatikan peta dunia dan bertanya-tanya, mengapa batas-batas negara di Afrika terlihat seperti digambar dengan penggaris lurus, kaku, dan sama sekali tidak mengikuti lekuk alam seperti sungai, pegunungan, atau budaya masyarakat yang hidup di sana? Atau mengapa di kawasan Timur Tengah, negara-negara terpotong begitu rapi dan tegas, seolah tidak mempertimbangkan suku, etnis, atau sejarah lokal yang telah ada berabad-abad sebelumnya? Jawabannya bukan terletak pada geografi, melainkan pada sejarah kelam kolonialisme, sebuah masa ketika kekuatan-kekuatan besar Eropa duduk di meja konferensi, seperti di Berlin pada tahun 1884, dan membagi-bagi wilayah Afrika, layaknya membagi kue pesta, tanpa sedikit pun melibatkan masyarakat asli yang tinggal di sana. Mereka menggambar batas negara hanya berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri, bukan berdasarkan realitas sosial atau budaya yang ada di lapangan. Konflik berkepanjangan, perang saudara, dan krisis identitas yang masih terus terjadi hingga hari ini, karena banyak negara terpaksa hidup dalam batas wilayah yang tidak mereka pilih sendiri. Dalam video ini, kita semua akan menelusuri bagaimana kekuatan kolonial membentuk peta dunia modern, membahas siapa saja yang terlibat, mengapa pembagian wilayah dilakukan dengan cara yang semena-mena, serta bagaimana warisan sejarah itu terus mempengaruhi dinamika politik, konflik, dan bahkan identitas nasional di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Rano Sendekia. Sebelum abad ke-15, dunia telah dipenuhi oleh peradaban besar dan kerajaan-kerajaan kuat yang menguasai wilayahnya masing-masing dengan pengaruh yang luas dan budaya yang kaya, seperti dinasti Ming di Cina, yang terkenal dengan kapal-kapalnya yang jauh lebih besar dan canggih dibandingkan armada Eropa pada masa itu, menunjukkan betapa majunya teknologi maritim mereka. Nah, selain itu, Kesultanan Utsmaniyah mengendalikan sebagian besar wilayah Timur Tengah dan Balkan dengan kekuatan militer dan administrasi yang kuat. Sementara di Afrika terdapat kerajaan-kerajaan megah seperti Mali, yang kaya akan sumber daya alam dan pusat perdagangan emas yang penting di dunia. Meskipun kerajaan-kerajaan ini memiliki kekuatan besar dan pengaruh yang signifikan, mereka tidak terlalu tertarik atau bahkan mampu untuk melakukan ekspansi jauh ke wilayah yang jauh di luar kekuasaannya. Fokus utama mereka lebih pada menjaga stabilitas internal, memperkuat pemerintahan, dan melanjutkan tradisi perdagangan regional yang telah berlangsung selama berabad-abad, membangun jaringan ekonomi dan budaya yang solid, tanpa perlu berpetualang ke dunia baru yang belum mereka kenal. Namun, semuanya berubah ketika bangsa Eropa mulai memasuki panggung dunia dengan ambisi yang sangat berbeda. Berbekal teknologi navigasi yang terus berkembang, kapal-kapal kecil tapi gesit dari Portugal dan Spanyol mulai menjelajah samudra luas, mencari jalur perdagangan baru ke Asia dan sumber kekayaan yang belum tergali. Penemuan jalur laut ke India oleh Vasco da Gama dan penjelajahan Christopher Columbus ke benua Amerika membuka babak baru dalam sejarah global yang dikenal sebagai era penjelajahan dan kolonialisme, berbeda dengan kerajaan-kerajaan besar yang lebih mengutamakan kestabilan internal. Bangsa Eropa ini memiliki dorongan kuat untuk ekspansi dan penguasaan wilayah demi keuntungan ekonomi dan politik. Mereka tidak hanya mencari rempah-rempah dan kekayaan alam, tetapi juga berambisi menyebarkan pengaruh dan kekuasaan mereka ke seluruh dunia. Mengubah peta politik secara drastis, keberanian dan teknologi mereka memungkinkan mereka untuk menaklukkan wilayah yang luas, menguasai jalur perdagangan global, serta mendirikan koloni-koloni yang kelak menjadi negara-negara modern. Nah, akibatnya, dunia yang sebelumnya terdiri dari kerajaan-kerajaan kuat dengan batas wilayah alami pun berubah menjadi arena persaingan antar kekuatan kolonial yang memaksakan batas-batas baru. Batas-batas yang seringkali diambil tanpa memperhatikan kondisi geografis maupun budaya setempat, meninggalkan warisan konflik dan ketidakstabilan yang masih terasa hingga kini.
Akan tetapi di benua Eropa situasinya sangat berbeda dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar di Asia dan Afrika pada masa itu. Pada abad ke-15, bangsa Eropa menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang sangat besar, kelaparan, konflik internal, pertumbuhan penduduk yang cepat, serta kebutuhan yang terus meningkat akan sumber daya seperti rempah-rempah yang sangat berharga, emas yang melambangkan kekayaan, dan lahan baru untuk pertanian dan pemukiman. Rasa haus akan sumber daya dan kekayaan inilah yang menjadi pendorong utama bagi para penguasa dan pelaut Eropa untuk berani melangkah keluar dari wilayah yang dikenal dan menjelajah ke dunia yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tapi, di balik gemerlap kemewahan dan kejayaan para penjelajah Eropa itu, ada sisi gelap yang jarang terungkap dengan jelas. Ketika kapal-kapal berlayar membawa bendera kekuasaan, mereka tidak hanya membawa niat untuk berdagang atau menjajah, tetapi juga membuka pintu bagi perubahan drastis yang tak terduga, perubahan yang mengguncang dunia secara fundamental. Benua baru yang ditemukan Columbus misalnya, ternyata menyimpan misteri dan kekayaan yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh para penjelajah saat itu. Namun, penemuan itu juga memicu gelombang ekspansi brutal, perampasan tanah, dan penindasan terhadap penduduk asli yang selama ini hidup ratusan hingga ribuan tahun dalam harmoni dengan alamnya. Tapi, apakah hanya itu saja? Ada cerita-cerita tersembunyi di balik peta-peta kuno dan catatan perjalanan yang menunjukkan bahwa bukan hanya kekayaan materi yang dicari oleh bangsa Eropa, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Sebuah pencarian yang melibatkan kekuatan tak kasat mata, rahasia-rahasia yang disembunyikan dari publik, dan aliansi yang tidak hanya melibatkan manusia. Salah satu dampak paling signifikan dan paling terasa dari era penjajahan adalah terbentuknya batas-batas negara yang seringkali sama sekali tidak mencerminkan kondisi geografis, budaya, atau sosial masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Pada tahun 1884 hingga 1885, para penguasa negara-negara Eropa mengadakan konferensi Berlin yang bersejarah, sebuah pertemuan di mana mereka secara resmi duduk bersama untuk membagi-bagi benua Afrika, seperti layaknya sebuah kue besar, tanpa memperhatikan suku-suku, bahasa, adat istiadat, ataupun sejarah panjang masyarakat pribumi yang telah hidup berabad-abad di sana. Fenomena serupa juga terjadi di Timur Tengah, di mana Inggris dan Prancis pada tahun 1916 membuat sebuah kesepakatan rahasia yang dikenal dengan Perjanjian Sykes-Picot, yang secara diam-diam membagi wilayah Kesultanan Ottoman setelah kejatuhannya dalam Perang Dunia ke-1. Garis-garis buatan ini kemudian menjadi cikal bakal perbatasan negara seperti Irak, Suriah, dan Lebanon yang kita kenal sekarang, tanpa mempertimbangkan keberadaan kelompok etnis dan agama yang sudah lama hidup berdampingan dalam harmoni maupun ketegangan tersendiri. Konsekuensi dari pembagian wilayah yang serampangan ini tidak hanya menciptakan ketegangan di masa lalu, tetapi juga membentuk dinamika politik dan sosial yang kompleks hingga saat ini. Banyak konflik bersenjata dan perang saudara yang muncul akibat ketidaksesuaian batas negara dengan kenyataan etnis dan budaya di lapangan, di mana kelompok-kelompok yang memiliki sejarah panjang perbedaan agama, bahasa, dan identitas. Misalnya, di Afrika, perbatasan yang dibuat oleh penjajah seringkali memisahkan satu suku menjadi beberapa negara, atau justru menggabungkan suku-suku yang berbeda ke dalam satu wilayah yang sama, sehingga menimbulkan konflik horizontal yang berkelanjutan. Warisan penjajahan dan pembagian wilayah yang dilakukan secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan realitas sosial maupun geografis sampai hari ini masih meninggalkan jejak yang sangat kuat dan nyata dalam politik global modern. Banyak negara di Afrika dan Timur Tengah yang mengalami konflik berkepanjangan, ketegangan sosial, dan ketidakstabilan politik yang rumit dapat dilacak akarnya langsung ke batas-batas negara yang dibuat secara artifisial oleh kekuatan kolonial di masa lalu. Batas-batas ini tidak hanya memisahkan wilayah berdasarkan garis lurus di peta, tetapi juga memecah kelompok etnis, agama, dan budaya yang sebelumnya hidup berdampingan. Bahkan, terkadang menggabungkan komunitas yang memiliki sejarah persaingan atau permusuhan menjadi satu entitas negara yang sama.
Akibatnya, perselisihan antar etnis, peperangan saudara, serta kemiskinan kronis yang melanda berbagai wilayah di Afrika dan Timur Tengah seringkali berakar dari ketidakcocokan dan ketegangan yang timbul akibat pembagian wilayah tersebut. Konflik-konflik yang terjadi bukan sekadar pertikaian biasa, melainkan cerminan dari sebuah sistem pembagian wilayah yang dibuat tanpa memperhatikan keberagaman budaya, bahasa, dan identitas masyarakat setempat. Di banyak negara, batas-batas negara yang tampak di peta hanyalah garis lurus yang ditarik tanpa dasar nyata, memaksakan keharmonisan di antara kelompok yang sebenarnya memiliki sejarah panjang perselisihan dan perbedaan. Ketika suku, agama, dan komunitas yang berbeda dipaksa hidup bersama dalam satu negara dengan sistem pemerintahan yang sama, ketegangan pun mudah muncul dan seringkali berujung pada konflik bersenjata yang berkepanjangan. Di sisi lain, kekuatan besar dunia pun tidak lepas dari pengaruh masa lalu ini. Mereka seringkali terlibat dalam politik dan ekonomi kawasan dengan motif untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan strategis yang diwariskan dari era kolonial. Oleh sebab itu, memahami bagaimana garis-garis buatan ini tercipta dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sangat penting untuk bisa melihat akar permasalahan yang ada, serta mencari solusi yang benar-benar berkelanjutan. Melalui video ini, kita akan menyelami perjalanan sejarah yang penuh liku ini, menelusuri jejak-jejak masa lalu yang membentuk dinamika politik global saat ini, dan mencoba membuka wawasan baru tentang bagaimana masa lalu dan masa kini saling berkaitan dalam sebuah cerita besar yang terus berlanjut. Jadi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya kalau dunia ini nggak pernah dijajah sama sekali? Apakah peta dunia akan terlihat lebih natural mengikuti sungai, pegunungan, dan budaya lokal? Apakah negara-negara seperti yang kita kenal sekarang bahkan akan ada? Jawabannya nggak sesederhana itu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, sejarah penjajahan telah membentuk dunia kita dengan cara yang sangat kompleks. Ia meninggalkan luka yang dalam, tapi di saat yang sama juga menciptakan tatanan politik dan identitas global yang kita jalani hari ini. Nah, kalau menurut kalian, gimana jadinya dunia tanpa jejak penjajahan? Akan lebih damai? Atau justru tetap ribut dengan alasan lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena diskusi kayak gini nggak akan seru tanpa perspektif dari kalian semua. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus bahas topik-topik sejarah dan geopolitik dengan cara yang seru, kritis, dan bikin mikir bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Siap-siap buat diajak mikir bareng Kronos Cendekia.